Jadi ekspektasinya waktu itu bagi saya cukup gede, sangat gede sih. Banyak tekanan, dibanding-bandingin sama yang lain. Jadi kayak udah masuk ke labeling diri sendiri gagal. Saya nggak akan bisa berhasil sudah sampai di titik itu. Nah, itu yang membuat kayak akhirnya intimidasi dari iblis masuklah. Sampai ada niat untuk kayaknya nggak usah hidup lagi. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan kali ini saya ditemani oleh Mita. Hai, dan saya masih di GMS Makassar gitu ya. Oke, Mita, gimana? Apa yang mau kita bahas pada siang hari ini? Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Masih muda, tapi kita akan bincang-bincang gimana sih beliau berbisnis, jatuh, tapi serahkan ke Tuhan seperti itu. Nah, mungkin kita mau perkenalkan langsung narasumbernya. Silakan Ko. Iya, nama saya Surya. Saat ini melayani di GMS Makassar sebagai coach dan singer. Terus berbisnis sebagai kita sudah udah lihat ya. Udah jelas nih. Wah, ada di depan ya. Kita bergerak di bidang F&B, jual roti ke daerah-daerah. Family business. Family business. I see. Ya, mungkin bisa diceritakan gitu gimana akhirnya kenapa ada di family business, terus struggle-nya seperti apa? Oh iya, jadi awalnya waktu itu baru pulang sekolah dari China, balik ke Makassar. Jadi pada mulanya nggak pegang roti. Tapi sorry nanya dulu, kenapa akhirnya mau balik gitu? Apakah mungkin di China harusnya kan biasanya anak-anak muda nih gitu pengen berkarir atau berbisnis sendiri gitu. Kenapa akhirnya balik dan melanjutkan bisnis orang tua? Karena diminta. Oh, diminta. Generasi penerus ya, generasi diminta penerus. sama waktu itu mama yang minta. Mama minta untuk balik. Sudah cukup lah di situ. Balik lanjutin di sini. Jadi waktu itu mama kan saya dengan mama ini usia cukup jauh, sekitar 36 tahun. Jadi dan saya anak pertama. Jadi memutuskan untuk balik ya. Jadi tongkat estafetnya ini langsung ke Koko seperti itu ya untuk bisnisnya ya. Seperti itu. Ketika balik ke Indonesia, gimana sih Ko Surya memulai? Ini kan newbie kayak gitu. Nah, terus datang gimana tuh? Memulai dari orang tua, terus tiba-tiba dilimpahkan ke Koko itu seperti apa? Ya, namanya di dalam dunia sekolah perkuliahan dengan di dunia nyata itu sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Dan ketika habis kuliah, habis sekolah kayak gitu, langsung diserahin di satu pabrik yang sudah punya habit tersendiri, sudah punya budaya tersendiri kayak gitu. Begitu saya masuk, belum terbiasa kayak gitu. Nah, belum tahu lika-likunya di dalam seperti apa, bagaimana bisa menghandle ini usaha dengan baik. Karena sebelumnya belum pernah bekerja. Ya, langsung diserahi tanggung jawab nomor satu gitu ya. Jadi orang nomor satunya gitu. Iya, jadi nggak ada pengalaman sama sekali, langsung diserahin semuanya dan nggak dituntun. Nggak dituntun. Jadi seperti ini saya kasih satu pabrik, kamu kelola. Nah, jadi seolah-olah seperti itu. Jadi bebannya itu semuanya ada di saya secara pribadi. Nah, sedangkan waktu itu masih pemikirannya kan masih sangat minim. Iya, pengalaman berapa waktu itu? 23. Oh, masih muda banget kok ya. Iya. Ya, sekarang
Tapi waktu itu merasa kayak, wah sudah mampu ini. Dengan pengalaman dari luar negeri Iya. datang ke Indonesia jadi merasa bahwa wah aku Merasa mampu kayak, gitu oh ya. bisa ini, Oke. mampu ini, bisa. Tapi pas jalan, ternyata banyak banget yang harus dipelajari. Jadi itu harga yang cukup mahal sih bagi saya pribadi. Jadi jalankan itu kurang lebih nggak nyampe setahun. Akhirnya kerugian demi kerugian terjadi. Oh, setelah di-handle malah rugi gitu? Rugi. Oh. Nah ini ruginya memang sudah ada dari sebelum saya handle. Iya. Oh, jadi udah berdarah-darah dulu Memang gitu sudah ya? berjalan. Nah, cuman pas saya handle, skalanya semakin gede. Oh. Kan kapasitasnya makin gede, fraudnya makin gede lagi. Ada fraud juga ya? Iya, Oh, fraudnya jadi makin nggak gede. hanya rugi secara apa ya, maksudnya penjualan rugi, tapi ternyata ada fraud Oh iya. gitu. Kita ruginya karena fraud. Oh, ruginya justru karena fraud. Kita Oh, ruginya sebenarnya penjualan bagus, tetapi karena banyak bocor gitu ya, banyak. bocornya banyak banget. Dari hampir semua aspek. Oh. Paling gede waktu itu di penjualan. Jadi kan kita pakai mobil, jual-jual ke daerah, BBM-nya dimainin, curi gitu ya. terus nota-notanya juga kayak gitu. Terus belum kerjasama dengan orang di dalam pabrik juga. Jadi satu pabrik semuanya fraud kayak gitu. Itu penjahat semua gitu ya. Wow, itu dan itu cukup memukul sih. Jadi dari mental yang wah pasti bisa, langsung jadi merasa kayaknya saya nggak bisa apa-apa. Terus apa yang Anda lakukan untuk ngatasin itu? Mau cut bersihin semua atau gimana? Pecatin orang atau? Mau buat seperti itu semua, tapi waktu itu belum kondisi penuh, tetap konsultasi ke orang tua dan saran dari mereka, kita nggak punya sales yang lain lagi. Oh, nggak punya orang Iya, yang nggak lain. boleh yang lain lagi. Jadi singkat cerita, saya ambil keputusan kalau kayaknya kita tutup aja daripada rugi semakin gede. Maksudnya mau ditalangin sampai di mana? Mending kita cut aja sampai di situ. Cut loss gitu ya. Oh, benar-benar sampai tutup pabriknya. Nah, apa efeknya itu bagi Anda secara pribadi? Oh, itu feeling merasa gagalnya itu gede banget. Gede banget. Terus waktu itu tekanan juga dari orang tua. Nah, tekanan dari orang tua seperti apa? Kayak apa intimidatif atau setiap kali ketemu makan malam bersama ngomongin kerjaan terus atau gimana gitu? Harus perfect gitu, itu seperti apa? Karena ekspektasi dari orang tua ya, mereka menilai, oh kamu sudah kuliah di luar negeri, ya masa pulang nggak lebih baik dari papa mama kayak gitu, nggak lebih baik. Jadi ekspektasinya waktu itu bagi saya cukup gede, sangat gede sih. Jadi salah dikit langsung ditanya kenapa begini, kenapa begitu. Jadi tekanan cukup besar, nggak ada yang support dan dari banyak pihak lah waktu itu. Banyak tekanan, dibanding-bandingin sama yang lain, sama sepupu-sepupu. Jadi itu yang membuat jadi, ini saya orang gagal ini. Menjudge diri kita gagal seperti itu kayak. Iya. Jadi kayak udah masuk ke labeling diri sendiri gagal. Saya nggak akan bisa berhasil sudah sampai di titik itu. Nah, itu yang membuat kayak akhirnya intimidasi dari iblis masuklah. Sampai ada niat untuk kayaknya nggak usah hidup lagi lah. Kayak gitu. Karena waktu itu rasa kayak feeling guilty-nya itu gede banget. Kayak ini usaha sudah waktu mereka pegang itu kayaknya baik-baik aja kayak gitu, baik-baik aja. Dan pas saya pegang, kok jadi turun malah gitu. Ruginya cukup gede waktu itu. Menurut kita itu cukup gede. Bagi kita rasa sudah gede, kayak gitu. Jadi sampai di titik sudah rasa nggak berharga lagi dan mau mengakhiri hidup waktu itu di situ.
Apa ekspektasinya papa mama itu sedemikian gitu ya, menekan sehingga akhirnya ada pikiran ke arah situ gitu. Iya, karena mereka membandingin cara saya mengelola dengan mereka mengelola dari segi hasil kayak gitu. Jadi kayak seperti papa mama kelola ini berapa tahun sudah bisa hasilin ini kayak gitu. Nah, saya kelola 1 tahun terjun bebas kayak gitu. Jadi jurangnya terlalu jauh kayak gitu. Perbedaannya terlalu jauh antara hasil yang mereka capai dengan yang saya capai. Jadi merasa kayak wah nggak berguna ini. Saya jadi orang nggak berguna, jadi anak cuman tahu malah bukan datangkan kebaikan, malah datangkan masalah kayak gitu. Jadi makanya ada sempat kepikiran ke sana. Nah terus gimana? Mungkin bisa di-spill dikit ya proses itu, tapi ternyata Tuhan intervensi, Tuhan tolong. Nah ya, waktu itu pemikiran untuk mengakhiri hidup itu bukan sekali, berkali-kali. Cuman pas ada kepikiran gitu, tetap kita lawan. Tetap saya bilang enggak, masih ada Tuhan. Waktu itu sudah kenal Tuhan, sudah kenal Tuhan, dan sebenarnya cukup bingung karena konsep berpikir yang salah waktu itu. Berpikir saya sudah cari Tuhan, tapi kok saya nggak disertai kayak gitu? Kok bisa sampai minus yang kerugian yang cukup gede waktu itu kita rasa. Nah, jadi perasaan nggak berharga itu yang membuat mau bunuh diri berkali-kali, sampai 1 kali sudah memutuskan ya sudah, kayaknya sudah nggak ada titik terang lagi. Ya, waktu itu akhirnya sampai masuk ke kamar, tutup pintu. Ya, jangan dilanjutin. Pokoknya hal-hal tapi intinya tahu-tahu gimana satu momen titik balik di mana aduh nggak jadi. Nah, pas waktu itu tutup pintu sudah sampai nangis sudah mau ambil action gitu. Nah, mama tiba-tiba datang dengan suara panik, dia gedor pintu. Ih, kamu kenapa kayak gitu. Kira-kira ada tanda-tanda apa sehingga mama akhirnya gedor pintu? Nah, itu juga nggak tahu. Ada feeling dari orang tua, soalnya kan beda kamar, gitu ya. jauh kayak gitu. Ya nggak tahu juga kenapa. Intinya dia gedor, nggak jadi. Akhirnya niat untuk itu nggak jadi. Tapi saya percaya itu pasti dari Tuhan. Yes. Pasti dari Tuhan. Ya kalau nggak, saya nggak di sini. Betul sekali. Berarti dikasih kesempatan kedua lagi Koko untuk melanjutkan apa sih yang selama ini Koko sudah lakukan, ternyata itu nggak baik, tapi Koko mau memperbaharui kembali gitu ya. Wah. Itu salah satu. Wah, terharu nih ceritanya Koko ya. Waduh, luar biasa sekali ini. Oke, singkat cerita kan itu ditutup gitu ya. Lalu ada kepercayaan baru dari orang tua gitu ya, untuk handle bisnis yang di display di sekarang ini gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan. Habis itu dipercayakan bisnis yang baru lagi. Nah, tapi ini bisnis waktu saya handle kembali kejadiannya sama. Tapi nggak ada keinginan untuk ngulangi bunuh diri lagi kan? Nggak ada aman. Yang kali ini udah berubah ya? Diuji lagi ya. Surya yang versi aman dalam Tuhan ya sekarang ya. Tapi pegang ini tetap gagal lagi. Tetap gagal lagi. Fraudnya tetap masih banyak ternyata. Masih banyak. Akhirnya kita mengalami titik the lowest lagi. Tapi yang ini bisnis utama berarti? Bisnis utama. Kalau tadi masih sampingan ya, tutup sampingan. Kalau yang utama ini berarti ya sebenarnya masalahnya lebih serius ya? Sangat. Jadi kita sampai di posisi kredit bank itu sudah sempat ada masa profit yang ada itu cuma bisa untuk membayar bunganya aja. Bunga. Pokoknya nggak sama sekali. Pokoknya nggak sama. Jadi cuma bisa bayar bunga. Jadi bertahan bertahun-tahun. Ditambah fraud yang ada, akhirnya
saldo di dalam bank itu menurun. Tiap bulannya, bukan tiap tahunnya. Tiap bulan turun. Nah, itu yang buat feeling kayak, apa memang saya yang salah ya? Apa memang ada sampai pemikiran yang cukup jahat sih waktu itu, kayak, apa memang saya pembawa sial ya? Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar buat mental semuanya itu down banget. Nah, tapi di sisi yang satu, di sisi lain begitu ikut di dalam CG, kita tahu, saya tahu firman Tuhan kayak gitu. Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor kayak gitu. Tapi kenapa kenyataannya beda? Ya, sekarang mari kita sama-sama dengarkan apa yang menjadi prinsip firman Tuhan untuk episode kali ini. Diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 5. Tetapi Elia sendiri masuk ke dalam padang gurun sehari seperjalanan lamanya jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Di sini Elia, ini peristiwa yang agak unik gitu ya, terjadi tidak lama, mungkin cuma sekian hitungan jam setelah Elia berdoa kepada Tuhan, lalu api turun dari langit menghanguskan semua persembahan itu, yang berarti bahwa Allah berkenan. Lalu Elia membantai 450 Nabi Baal, dan setelah itu ternyata hanya ada satu ucapan yang keluar dari seseorang ratu yang namanya Isabel. Elia langsung lari terbirit-birit. Elia melarikan diri, lalu akhirnya dia berbaring, dia ingin mati seperti itu. Padahal sebenarnya ketika di sini kita nanti bisa lihat bahwa ketika pada saat itu Tuhan tidak langsung bereaksi, langsung marah sama Elia seperti apa. Bagaimanapun Elia adalah nabi Tuhan, seseorang yang harusnya menjalankan tugasnya Tuhan, tetapi justru malah yang terjadi di sini, Elia ingin quit. Tidak ingin quit sementara, Elia ingin quit selamanya. Dia merasa dirinya adalah seseorang yang gagal, tidak lebih baik dari nenek moyang dan sebagainya. Dan di sini juga kita lihat nanti Tuhan akan nanyakan, apa kerjamu di dalam gua, hai Elia? Tempatmu tuh bukan di gua, tempatmu tuh harusnya ada di masyarakat, mengabarkan Injil, memberitakan kerajaan Allah dan sebagainya. Tetapi yang terjadi, Elia mau mengakhiri hidupnya, dia merasa gagal, dia merasa tidak berguna. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat-sangat baik. Tuhan yang tidak langsung konfrontasi kepada permasalahan baper dari anak-anaknya. Tetapi di situ Tuhan tidak langsung hadir, dia mengutus malaikat, yang penting kamu makan dulu, minum dulu, tidur dulu. Setelah itu baru Elia diajak ngobrol. Bagaimana dengan masing-masing dari kita? Terkadang kita ini sedemikian bapernya, lalu kita putus asa, lalu cenderung untuk mengambil keputusan-keputusan yang konyol, keputusan yang kadang-kadang kalau suatu saat nanti beberapa tahun kemudian, beberapa waktu kemudian kita kembali memikirkan, iya ya kenapa aku bisa sekonyol ini ya, iya ya kenapa aku bisa mengambil keputusan yang memalukan seperti ini. Tapi kalau kita lihat betapa besar kasih Tuhan pada kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan sediakan banyak hal bagi kita. Dan yang terpenting di sini, begitu Elia recover, Tuhan langsung memberikan visi. Elia kamu ke sini, Elia kamu ke sini, kamu urapi Yehu, kamu urapi segini, kamu siapin Elisa dan sebagainya. Mari yuk kita balik kepada visi Tuhan. Jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan ambil keputusan yang tidak bijak, kembali kepada visi Tuhan. Dan kita tahu kalau kita hidup dalam visi Tuhan, Tuhan akan buat hidup kita jadi semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Jadi baliknya sekarang di mana? Gitu, ketika apakah coba beresin yang fraud-fraud tadi atau strategi bisnisnya gimana gitu? Oh iya, jadi waktu itu kita sampai berutang sudah cukup gede, sampai tinggal 1 bulan. Kalau bulan ini nggak ada perubahan, bulan depan soalnya sudah mepet. Tinggal berapa puluh juta gitu, sudah tinggal mepet banget kayak gitu, tinggal berapa rupiah. Kalau ini nggak selesai, bulan depan pasti udah pilot gitu ya. Oh, jadi air udah di hidung gitu ya. Akhirnya panggil lah, saya panggil minta kumpul papa, mama,
akhirnya saya ngomong kalau Papa sudah tidak bisa handle ini pabrik lagi. Mama juga nggak bisa. Terus aku ngomong adikku, Nina juga nggak bisa. Mungkin mereka berpikir kalau saya akan ngomong cuma saya yang bisa. Tapi akhirnya saya ngomong saya juga nggak bisa. Nah, terus saya ngomong cuma Tuhan Yesus yang bisa. Nah, untuk mungkin beberapa orang kalau ngomong hal seperti ini mungkin hal yang lumrah atau hal yang biasa. Tapi di keluarga saya itu hal yang cukup menegangkan kalau untuk ngomong kata Yesus. Oh, gitu ya. Karena mereka kami dari latar belakang yang belum percaya Tuhan. Jadi ngomong kalau begitu kita ngomong kata Yesus pun di dalam keluarga besar kita bisa dirajam gitu ya. Anti gitu ya. Jadi untuk ngomong kayak itu butuh benar-benar butuh keberanian dari saya pribadi. Kenapa? Karena saya tahu itu yang saya hidupi. Itu yang saya hidupi. Jadi pas saya ngomong kayak gitu. Nah, mereka pun nggak berani sampai tertawa, tapi mereka kayak tersenyum kayak gitu. Tersenyum kayak ini anakku kayaknya sudah agak konslet. Berasa sudah depresi sekali ya gitu menurut ya. orang dunia ya, tapi kan menurut kita enggak. Kita ngelihat dari pandangan yang berbeda kok ya. Nah, tapi benar saja hari itu saya ngomong, besoknya yang ini satu case yang saya sangat ingat. Karena itu benar-benar kejadian satu hari setelahnya pemakaian gasnya kita itu langsung berkurang 50%, setengahnya, which is 2 kali lipat. Wah, nah itu dari satu sisi kita senang. Saya cerita itu penghematan berarti ya? Oh iya, penghematan 50%. Saya cerita ke papa, oh iya, coba lihat dulu. Karena kita coba lihat selama seminggu, ternyata benar. Benar, akhirnya terjadi penghematan sampai setengah. Nah, setelah itu ternyata Tuhan tidak berhenti sampai situ. Dan itu penghematannya karena kita akhirnya tahu fraudnya ada di mana. Nah, mereka kerjasama baik dengan suppliernya apa semua. Akhirnya kita berhentikan. Kita berhentikan orang-orang yang melakukan fraud itu. Berarti Tuhan buka jalan sedikit-sedikit Koko ya untuk melihat ini sumber fraudnya seperti apa. Jadi Koko bisa menanggulangi seperti itu ya. Iya, pelan-pelan. Akhirnya itu satu kejadian yang cukup membekas di saya. Nah, tapi masih banyak. Tuhan buka. Tuhan buka banyak hal. Akhirnya fraud itu pelan-pelan hilang. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita pengen ngobrol ini udah di display kan. Nah, kira-kira salah satu strategi yang membantu untuk supaya titik balik itu ya, itu gimana? Bisa diceritakan? Nah, jadi ketika selesai dari fraud itu selesai, nah masalahnya belum selesai kok, panjang banget. Jadi ternyata keuntungan yang kami dapat itu masih belum mencukupi. Minim untuk, ya? Iya, sangat minim, sangat minim. Ditambah ini sangat jelas waktu itu tahun 2022. Berarti baru recover pandemi. Baru banget. 2022 itu ada kelonjakan bahan baku. Nah, itu yang buat kami industri roti itu goyang seluruh Makassar. Makassar goyang, akhirnya kita kumpul meeting untuk ngomong apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi justru di dalam tekanan itu pokoknya produksi sisa 50%, setengahnya aja. Sisa setengahnya aja. Kalau keuntungan pasti nggak untung, rugi lagi. Kita rugi lagi. Justru tapi di dalam tekanan itu Tuhan kasih satu ide baru. Tuhan kasih ide baru. Tuhan kasih hikmat untuk coba buat ini, kayak gitu. Coba buat main di orang bilang
laut yang biru kayak gitu. Blue Ocean ya. Gitu. Iya. Main di Blue Ocean. Nah, akhirnya terciptalah produk-produk yang baru ini. Gitu ya. Nggak, sebelumnya mainnya di segmen berapa ya? Gitu. Waktu itu mainnya di yang ini kok, 1000-an. Oh, berarti memang untuk kelas low ya? Iya, benar. Gitu, 1000-an gitu. Terus, terus gimana terobosan itu timbul gitu? Apa nurunin harga lagi atau justru malah naikkan harga? Malah naikin harga. Dengan kualitas yang lebih bagus? Ya, kualitas yang lebih bagus. Varian yang lebih banyak lagi gitu juga ya? Jadi untuk roti yang lama, waktu itu karena harga terlalu tinggi, jadi kami naikkan harga. Tapi tetap marginnya itu sangat tipis. Nah, jadi waktu itu saya berpikir, kalau untuk bisa kalau sampai begini terus, ya nggak ada jalan keluar. Jadi satu-satunya jalan buat sesuatu yang baru. Nah, puji Tuhan, Tuhan kasih kreativitas. Nah, kreativitas gimana? Ini dalam produk yang seperti apa? Nah, jadi di pasarnya kami itu nggak pernah ada roti yang lebih mahal dari harga ini 2.000. Oh, jadi rata-rata kisarannya 1.000-2.000 gitu ya? 1.000 malah. 1.000, oke. Nah, akhirnya untuk mulai harga yang baru itu risikonya cukup gede. Karena ada investasi baru lagi kan apa semua. Cuma waktu itu kita ambil keputusan, oh ya kita maju. Karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Jadi mau nggak mau kita maju, coba, gagal. Itu banyak twistnya ya. Up and down gitu. Nggak berhasil kok. Itu gagalnya kenapa? Maksudnya set ini harga berapa? Tetap sama harga. 1.000-2.000 gitu? Harga 3.000. 3.000? Oh, kita coba di harga 3.000, gagal. nggak dapat. Pasarnya nggak dapat. Wih, apa yang salah? Akhirnya direnungkan, dipelajari, coba buat lagi, lebih gagal lagi. Sampai akhirnya percobaan ketiga, nah lahirlah produk yang ini kok. Sampai sekarang. Yang seperti ini ya, roti kepang. Wah. Nah, ini kenapa? Maksudnya dengan harga 3.000 justru malah laris, itu karena kenapa ya? Mungkin ya karena waktu itu pasarnya sudah cukup merah untuk di harga 2.000. Ya. Jadi pas kami keluarkan yang ini jadi kayak fresh air kayak gitu. Oh, ini baru. Mereka yang sudah jenuh dengan yang lama, mereka lihat yang kayak gini ini baru, mereka jadi lebih tertarik. Nah, kami pun sebenarnya tidak menduga kalau hasilnya bisa sangat signifikan. Enggak, sorry, saya. Ini kira-kira apa keistimewaannya roti kepang ini? Maksudnya, apakah dari rasa yang baru atau dari apa gitu? Jadi awalnya itu dari bentuknya aja. Bentuk dengan isian yang berbeda. Karena di pasarnya kami yang menengah ke bawah bentuk seperti ini tidak ada. Oh, jadi rata-rata cuma bundar gitu Bulat gitu ya. Bulat-bulat. Terus sekarang ternyata bentuknya seperti ini. Kepang. Gitu. Padahal kalau di Surabaya nih harga segini ini kan kira-kira sekitar 10 ribuan ya. Iya. Nggak salah ya. Itu ada jemaat kita juga nih di Surabaya yang jual seperti ini. Tapi yang harganya kisaran 10 sampai 12 ribu sekarang. Itu ada yang mungkin yang lebih murah kira-kira harganya juga 7 ribu. Ya, tapi gimana? Dengan harga 3.000 tapi buat seperti ini itu secara kalkulasi itu gimana? Oh, kalau kalkulasi pasti masuk kok. Masih masuk ya. Masuk. Karena ada beberapa yang disubstitute. Bahan-bahan yang di substitute untuk bisa masuk ke kos yang seperti ini. Gitu. Ya. Tapi kembali lagi, rasanya Anda masih itu ya, Mas? Saya pengen kita sih agak bold gitu ya, agak percaya diri. Kira-kira kalau misalnya ditawarin, kenapa orang akhirnya pilih yang roti seperti ini, gitu? Apakah oke, misalnya kalau dari besaran itu kan ya udah ini berarti mungkin 2 kalinya gitu ya, gitu. Kalau misalnya dengan 3.000 harusnya bisa dapat ini 3. Ya, tapi kenapa kok orang akhirnya lebih memilih yang beli 3.000 ini daripada beli 1.001? Gitu. Karena dari segi kualitas juga lebih enak juga gitu. Karena harganya kan lebih tinggi dari yang lain.
jadi bahan yang kami pakai bisa lebih bagus, lebih premium kayak gitu. gitu. Bisa lebih bagus ketimbang yang harga 1.000 tentunya, kayak gitu. Jadi ini yang kami tidak duga. Ternyata pasar ini sudah bisa menerima harga yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, itu kami tidak duga juga. Kami tidak duga. Nah, jadi itu yang jadi salah satu yang membuat recovery ya perusahaan ya. Sekarang malah surplus gitu seperti itu. Iya, surplus jauh. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi teman-teman jangan sampai terlalu terintimidasi dengan gimana-gimana gitu ya. Justru kadang-kadang jangan sampai mikirnya gimana 1.000 bisa dijual 750, mungkin akan jauh lebih berdarah-darah lagi gitu ya. Tapi ternyata Tuhan malah kasih ide, naikkan harga, naikkan kualitas gitu. Tapi ternyata puji Tuhan setelah itu launching ke pasar dan pasar bisa serap seperti itu dengan volume yang signifikan. Puji Tuhan. Itu hari ini kita belajar sangat-sangat banyak ya. Itu suatu saat mungkin harus ada part 2-nya nih. Iya, saya juga nih kayaknya masih banyak yang perlu digali kok ya. Benar sekali dari kehidupan yang dulu, bisnisnya seperti apa sampai menemukan inovasi-inovasi yang baru yang memberikan profit yang luar biasa gitu sementara ya. Sampai segini dulu. Iya. Ya, minta tolong untuk brosurnya bisa ada kata-kata yang menguatkan untuk teman-teman yang sekarang juga lagi struggle, mungkin juga sebagai family business ada mungkin ketidakcocokan dengan orang tua dan sebagainya. Terus gimana apa yang dilakukan juga nanti langsung terakhir tutup dengan doa, jangan sampai mengambil pilihan yang tidak smart yang pernah mau dilakukan oleh Bro Surya. Tuhan intervensi, Tuhan tolong. Tapi teman-teman jangan coba untuk melakukan hal itu ya. Itu karena itu udah belajar dari Bro Surya. Gitu. Mungkin bagi teman-teman juga yang mau melanjutkan family business, ada baiknya sebelum terjun ke bisnis orang tua, mulai sesuatu dari bawah. Dari bawah. Entah kita kerja di perusahaan lain terlebih dahulu, atau bisa juga kita kerja di perusahaan orang tua, namun kita mulai dari bawah. Karena ketika kita mulai dari bawah, kita akan banyak banget belajar tentang etos kerja, tentang bagaimana kita merasakan apa yang karyawan lain rasakan ketika nanti kalau kita jadi bosnya, kayak gitu kurang lebih. Pokoknya mulai dari bawah itu sangat menolong sih. Oke, minta tolong Bro Surya untuk doakan teman-teman yang struggle, juga mungkin sempat ada pemikiran untuk akhir hidup dan sebagainya. Tolong Bro Surya juga doakan mereka juga ya. Jangan sampai ambil keputusan yang seperti itu. Mari kita satu dalam. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang di luar yang mengalami tekanan ya Tuhan. Tuhan Engkau membukakan hikmat Tuhan kepada mereka ya Tuhan, agar mereka bisa melihat apa rancangan-Mu dalam kehidupan mereka. Kalau ada saudara-saudara kami Tuhan yang kepikiran Tuhan untuk mengambil jalan pintas ya Tuhan, aku berdoa Engkau Allah yang membatalkan setiap niat-niat yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberikan Tuhan harapan kepada mereka, sehingga mereka bisa melihat apa menjadi rancangan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Jagai mereka selalu Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Koko Surya. Ya luar biasa sekali untuk berkatnya hari ini, dan saya percaya teman-teman yang mendengarkan episode ini pasti sangat diberkati oleh kesaksian Bro Surya atau Koko Surya kita. Oke, mungkin sampai sekian episode kita kali ini. Tapi jangan lupa like, share, dan komen. Kalau memang benar-benar Anda sempat ada kepikiran mau ngambil keputusan-keputusan yang tidak berkenan di hati Tuhan, Anda bisa tulis ini di komen, kami mau berdoa buat Anda. Dan jangan lupa yang terakhir, Anda bisa follow Instagram kami @GMS Biskon. Oke, thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless. Bye-bye.